Belajar dari kisah perselingkuhan dan ketidaksetiaan, sebuah kejatuhan moral para raja dan Mama Cindy di Manggarai Timur. Saudara dan saudariku, dalam kitab suci Kristen kita dapat menemukan banyak raja yang telah mencapai puncak kejayaan kerajaannya, namun bisa juga mengalami kejatuhan sebagai manusia ke dalam tingkat terendah dalam kehidupan moral, seperti yang dialami oleh Mama Cindy yang lagi viral di dunia media sosial saat ini. Banyak fitnahan, ejekan, olokan, dan sinis tidak mampu terbendung di dunia maya. Perlu kita ketahui juga bahwa para raja pun seakan-akan dibutakan oleh cinta, hasrat, dan keinginan pribadi, dan bahkan mengabaikan kesetiaan Allah yang telah dijanjikan kepada mereka. Mereka merebut istri orang, mengambil wanita selain istri mereka yang sah. Ada banyak raja yang jatuh pada dosa ini seperti Mama Cindy saat ini. Namun saya mencoba untuk menyebut 3 raja, termasuk di dalamnya Bapa leluhur umat Kristiani. Yang pertama, Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak bangsa, bapak segala kaum beriman. Abraham atas persetujuan istri sahnya Sarah mengambil atau meniduri Hagar, sang gadis Mesir, hamba perempuan Sarah, untuk memberikan keturunan bagi Abraham. Bandingkan Kejadian bab 16 ayat 1 sampai 16. Hagar melahirkan bagi Abraham seorang anak laki-laki, yakni Ismail. Yang kedua, Daud. Kisah perselingkuhan Daud sang raja Israel yang menggantikan Saul dapat kita baca dalam kitab kedua Samuel bab 11 ayat 1 sampai bab 12 ayat 15. Kisah Daud cukup menarik. Daud mengambil Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Dari Batseba istri Uria ini kita dapat melihat silsilah Yesus Kristus. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Matius bab 1 ayat 6. Yesus pun lahir dari keturunan Batseba dan Daud. Kisahnya menarik. Bagi Daud, Uria sang suami Batseba adalah seorang pahlawan. Liciknya Daud, ia memerintahkan agar Uria sang pahlawannya itu ditempatkan pada bagian terdepan dari pertempuran, agar Uria mati karena pertempuran itu. Bayangkan saja sebagai seorang raja yang memiliki seorang pahlawan yang telah berjuang bersamanya, Daud harus jatuh dalam kejatuhan persinahan dengan istri sang bawahannya sendiri. Bahkan dicatat juga bahwa Daud pun memiliki beberapa istri seperti Ahinoam, Abigail bekas istri Nabal, maka anak perempuan Tilmai Raja Gesur, Hagit, Abital, dan Egla. Bandingkan 2 Samuel bab 3 ayat 2 sampai 5 atau 2 Tawarik bab 3 ayat 1 sampai 4. Tokoh yang ketiga adalah Raja Salomo. Salomo adalah putra Raja Daud dan pengganti Raja Daud. Bandingkan 1 Raja-Raja bab 1 ayat 28 sampai 53. Atau dengan kata lain, ia adalah anak Batseba. Ia diurapi sebagai raja Israel menggantikan ayahnya Daud. Salah satu karya besar Salomo yang dicatat dalam kitab suci adalah ia membangun bait Allah atau bait suci di Yerusalem. Bandingkan
1 Raja-Raja bab 6 ayat 1 sampai 38. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana. Istrinya adalah putri Firaun, raja Mesir. Di balik semua kejayaannya itu, tidak jauh berbeda dengan sang ayahnya. Ia pun jatuh dalam dosa yang sama dengan menikahi banyak istri dan juga banyak selir. Salomo pun jatuh dalam penyembahan berhala akibat dari banyaknya istri yang ia miliki. Itulah ujian Allah kepada Salomo yang pada akhirnya pun berkat pertobatannya kepada Allah Israel bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Salomo mendapat berkat dan pujian dari Allah sendiri. Bandingkan 1 Raja-Raja bab 8 ayat 51 sampai 61. Saudara dan saudariku, dua pertanyaan menarik untuk dijawab. Bagaimana manusia yang dipilih Tuhan bisa jatuh dalam kenikmatan cinta dan persinahan yang dilarang Allah? Apakah mereka-mereka ini tidak penting lagi atau bila perlu dicoret saja dalam Alkitab karena mereka tidak memberikan contoh yang baik bagi para pengikutnya, termasuk Anda dan saya? Bukankah silsilah Yesus pun dicatat nama istri Uria, Betseba? Beruntungnya dunia TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, snack video, dan media sosial lainnya tidak ada pada waktu itu untuk memviralkan kisah-kisah percintaan dan perselingkuhan Abraham, Daud, dan Salomo. Turut prihatin dengan kisah Mama Cindy, di mana orang lebih mudah melihat debu di mata sesama, sementara masih ada balok besar di matanya sendiri. Orang seakan-akan lupa sabda Yesus ketika ia dihadapkan dengan seorang pezina. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Yohanes bab 8 ayat 7. Dengan bangga-bangganya manusia-manusia pendosa mengumbar aib Mama Cindy tanpa melihat pada diri bahwa masih ada balok besar di matanya sendiri. Saudara dan saudariku, Abraham, Daud, dan Salomo pun tidak terlepas dari dosa yang sama yang dialami oleh Mama Cindy saat ini. Dari Daud dan Salomo lahirlah Yesus dari keturunan istri Uria, yakni Betseba. Pertobatan dan pengampunan Allah pasti melahirkan pertumbuhan rohani yang selalu membawa kita kembali untuk lebih dekat kepada Allah. Janganlah menghakimi sesamamu manusia bila masih ada balok di matamu. Kita pun bukan diciptakan untuk menjadi hakim bagi sesama. Transformasi hidup baru mendekatkan kita semua untuk berubah menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Bukti kasih Allah yang besar kepada manusia adalah mengampuni manusia yang mau bertobat. Manusia berdosa seperti Anda dan saya yang ingin bertobat. Kalau Allah saja bisa mengampuni, mengapa kita sebagai pengikut-pengikutnya tidak mampu untuk mengampuni? Bahkan kita lebih suka untuk memviralkan nama baik Mama Cindy. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan lupa saudara dan saudariku, dari Daud dan Salomo lahirlah Yesus dari keturunan istri Uria, yakni Betseba, hasil perselingkuhannya dengan Daud.